Shalom Bapak Pendeta, ini out of context tapi saya mau bertanya dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-7 itu berkata bahwa maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu tentang Yesus menampakkan diri ke murid-murid di pantai Danau Tiberias. Dan yang pertama pertanyaannya itu murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus. Nah, murid yang dikasihi Yesus itu siapa? Kemudian waktu Petrus mendengar itu dia langsung menceburkan diri. Tapi sebelum menceburkan diri pakai baju dulu Bapak. Sebelum apa? Sebelum menceburkan diri, firman berkata bahwa ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, mungkin ada latar belakang khusus berkaitan dengan hal ini, terkhusus karena kan mau cebur ke dalam danau, kenapa dia berpakaian lagi begitu. Yang ketiga, di ayat yang ke-11 itu dikatakan Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Jumlahnya itu 150 ekor banyaknya. Nah, di bagian firman yang lain itu tidak disebutkan waktu Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus menjadi penjala manusia, itu hanya dikatakan sampai jala mau koyak. Tapi kali ini Yesus menampakkan diri, itu disebutkan jumlah ikan ini. Nah, apakah mungkin ada arti khusus dari penyebutan ini? Ini saja Pak Pendeta, terima kasih. Satu-satu dulu. Ini kalau saya sudah berapa pertanyaan lupa. Satu, ulang saja, singgung. Murid yang dikasihi Yesus. Apa pertanyaannya? Siapa murid yang dikasihi Yesus? Murid yang dikasihi Yesus itu menunjuk pada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu seringkali, itu kalau saudara lihat di perjamuan terakhir, Yohanes pasal 13 itu dia duduk. Jadi duduk dekat Yesus dan dikatakan bahwa dia duduk dekat Yesus. Sebenarnya terjemahan aslinya dia di dada Yesus. Karena orang Yahudi kalau duduk makan, khusus makan perjamuan tuh bukan kayak kita duduk kayak mari kita bikin lingkaran, tidak. Mereka tuh setengah tidur. Jadi duduk makannya tuh begini, orang sini miring begini, kakinya di sana, kepalanya di sini, sehingga kepala dia itu kena dadanya orang sebelah. Dan seterusnya, orang sini juga begitu juga. Orang sini juga begitu. Itu cara mereka makan. Dan disitulah kita bisa lihat bahwa dadanya Yohanes itulah kepalanya Yohanes itu di dadanya Yesus. Nah, dan itu juga sekedar jadi gambaran simbolis bahwa memang Rasul Yohanes ini Rasul yang dikasihi oleh Yesus. Nah, itulah sebabnya Yohanes juga seringkali tidak menyebut dirinya. Karena itu cara Yohanes untuk menunjukkan kerendahan hati. Karena itu istilah murid yang dikasihi Yesus itu hanya muncul dalam Injil Yohanes. Siapa menulis Injil Yohanes? Yohanes sendiri. Maka Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dia tidak bilang dirinya, tapi dia pakai istilah itu untuk menyamarkan. Padahal semua mereka tahu bahwa murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Gitu ya. Nah, lalu kita bisa lihat bahwa di dalam percakapan itu, dia bilang bahwa Petrus, waktu engkau muda, engkau akan ikat pinggangmu dan engkau pergi kemana saja engkau mau. Waktu engkau tua, engkau akan diikat dan dibawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal itu dikatakan bagaimana Petrus akan mati. Berarti Petrus itu dinubuatkan oleh Yesus akan mati. Tapi tahu-tahu Petrus di situ dia melihat murid yang dikasihi Yesus. Lalu bagaimana dengan dia? Lalu Yesus bilang bahwa apa? Yesus bilang bahwa kamu tidak usah pusingkan dia. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dari situ mulai isi rumor bahwa Yohanes tidak akan mati.
Tapi Yesus tidak mengatakan demikian. Semua rasul mati syahid kecuali rasul yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Dia hidup sampai akhir abad pertama. Akhir abad pertama kira-kira tahun 95 baru Rasul Yohanes mati. Istilah murid yang dikasihi Yesus itu mengacu kepada Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes ini. Yang kedua, waktu Simon Petrus mendengar dari murid yang dikasihi Yesus atau Yohanes, ya, itu dia langsung berpakaian dan menyuburkan diri. Apakah ada arti khusus dari berpakaian ini? Begini, pakaiannya orang Yahudi dengan kita tuh harus dibedakan, ya, harus dibedakan karena mereka itu pakaiannya ada namanya pakaian luar, pakaian dalam. Nah, pakaian luar, pakaian dalam itu pakaian dalam mereka itu bisa dipakai jalan-jalan kemana-mana. Kalau pakaian dalam kita kan tidak bisa kan? Saudara tidak bisa pakai pakaian dalam lalu keliling mulai dari Oesapa sampai Kampung Soldor, kan itu akan heboh. Tapi pakaian dalamnya mereka itu bisa dipakai karena pakaian dalam itu adalah jubah panjang yang sampai sini. Itulah pakaian dalam mereka. Pakaian luarnya yang mana? Pakaian luar itu jubah luar. Nah, pakaian itu jubah luar. Nah, karena itulah maka dengan pakaian dalam saja itu orang sudah bisa menemui seseorang. Nah, rupanya Petrus itu waktu itu dia bahkan tidak pakai pakaian dalam itu juga. Ya. Nah, begitu dia lihat Tuhan, rasanya mungkin tidak sopan kalau dia bertemu dengan Tuhan, bahkan tanpa pakaian dalam. Maka dia memakai pakaian dalamnya dulu, baru dia berenang. Supaya dia menemui sang gurunya itu. Ya. Jadi memang karena perbedaan pakaiannya dengan kita. Jadi ya, mereka sudah biasa dengan cara begitu. Makanya ketika Yesus dibilang bahwa dia disalib, orang ambil pakaiannya dan juga jubahnya, itu artinya pakaian dalam, pakaian luar itu diambil semua. Ya, tapi bukan berarti Yesus disalibkan telanjang bulat. Kemungkinan ada sesuatu kain yang menutup auratnya. Kemungkinan Petrus juga dalam kondisi begitu di laut. Karena itu dia perlu pakai pakaian dalamnya itu, baru dia berenang, bertemu dengan Tuhan. Ya. Ketiga di ayat yang ke-11 dari Yohanes 21, disebutkan di sana, itu jumlah ikan ada 153 ekor banyaknya. Apakah ini punya arti khusus Bapak? Apakah ini karena jenis ikan ataukah ada punya arti lain? Karena di ayat ini saja disebutkan. Kalau yang mereka tarik jala sampai ikan banyak hampir koyak itu di awal. Awal panggilan Petrus. Sementara yang 153 ekor itu setelah Yesus bangkit. Ya. Nah, memang 153 ekor itu banyak yang merasa aneh ya. Kok ada apa sampai angka 153 itu disebutkan di sana. Nah, ada penafsiran, cukup banyak penafsiran mengatakan bahwa ini sekarang kita di dunia ini negara berapa banyak? Sulit ya, karena dulunya kita tahu Yugoslavia, ternyata Yugoslavia sudah pecah menjadi Kroasia, menjadi apa beberapa negara. Berarti negara bertambah banyak. Itu kayak kita provinsi juga. Saya dari sekarang saja Indonesia berapa provinsi juga saya tidak tahu. Ya, saya hanya ingat SMA 27 provinsi. Timur lepas satu sisanya harusnya 26. Tapi sekarang sudah berapa banyak? Sudah bertambah. Tapi di zaman saya SMA jumlah provinsi 27. Di zamannya Yesus dan orang-orang sekitarnya, suku bangsa itu, bangsa-bangsa itu sekitar 153 bangsa. Sehingga penangkapan jumlah ikan 153 itu mau menyampaikan sebuah makna bahwa kamu kan mau jadi penjala bangsa-bangsa kan, penjala manusia kan, 153 itu perwakilan dari bangsa-bangsa yang dikenal pada masa itu. Sekarang tentu saja jumlah bangsa sudah berbeda. Ya, jumlah bangsa sudah berbeda, tapi masa itu 153 yang disimbolkan dengan 153 ekor ikan.